Masih ingat nggak dengan video 215 kemarin? Yang ini loh. Kira-kira butuh nggak akun Zoom pas lagi pandemi gini? Sebetulnya Zoom itu ngasih kita Zoom yang tidak berbatas waktu. Ya, di video 215 kemarin saya bahas tentang, sebetulnya kemarin saya bahas tentang tips webinar biar makin cakep sih, tapi di akhir video saya menawarkan untuk bagaimana membuat akun Zoom free kita bisa unlimited free, tidak 40 menit. Di kolom komentar pun banyak kawan-kawan yang meminta tutorial tentang yang gratis tapi tanpa limit waktu. Di sini ada banyak sekali yang komentar tentang meminta untuk itu. Saya akan cobakan di sesi kali ini. Sesi kali ini adalah sesi ke 216. Jadi bagi kawan-kawan yang baru saja mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya cobakan satu hari satu video tutorial remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sama. Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe saya tunggu, yang nggak subscribe saya doakan semoga segera subscribe. Kita mulai saja video ke 216. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Jadi kita akan mulai saja. Sebetulnya membuat free Zoom tanpa batas waktu itu sudah sejak awal bulan April sebetulnya. Saya sudah mencobakan dari bulan April itu, cuma memang belum saya buatkan dalam bentuk video tutorial karena pada saat itu saya lebih cenderung membuat video tutorial ke arah video pembelajaran. Jadi di sana saya malah terlewat untuk membuat tips itu. Caranya sebetulnya ada dua cara. Cuma ini sedikit cerita dari awal saya cerita ya. Saya sudah mencobakan ini sejak 2 hari yang lalu. Itu masih aman. Tetapi ada tetapinya. Mohon maaf banget. Cara yang pertama itu saya cobakan sampai dengan saat ini belum berhasil lagi. Maaf, belum berhasil lagi karena di Zoom itu ada keterangan bahwa sudah nggak lagi bisa menggunakan cara itu. Saya simulasikan agak cepat ya. Jadi sebetulnya caranya begitu kita masuk ke zoom.us/education di sini zoom.us/education di sini sebetulnya masih tertulis bahwa Zoom for Education. Zoom is temporary removing 40-minute time limit on free basic account for primary and secondary school. Jadi ini kalau saya buat ke bahasa Indonesia aja lah biar mudah. Saya terasa ke bahasa Indonesia. Jadi intinya Zoom sementara menghapus 40 menit untuk free untuk sekolah dasar dan sekolah menengah yang terkena virus corona. Itu sebagai dasaran awal. Nah setelah itu mendaftarkan sebetulnya simpel banget. Mendaftarkannya kita tinggal membuat sebuah akun asalkan di sini tertera bahwa alamat email pribadi seperti Gmail, Yahoo dan Outlook tidak memenuhi syarat. Jadi yang itu tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat apa? Yang akunnya adalah .edu. Jadi ada .edu.com sama zrgg.com. Itu penggunaannya itu. Di banyak video tutorial juga sama. Setelah itu masuk ke bagian ini, kita menggunakan email. Biasanya pakai fake email atau pakai temporary email biasanya. Tinggal saya register saja bulan tahunnya. Misalkan saya pakai tahun 2000, ini continue. Setelah itu kita masukkan si email tadi yang berekstensi @edu.com atau zrgg. Biasanya saya pakai 10 minute mail.net biasanya saya pakai ini. Nah, yang bahasa Indonesia. Setelah itu
ini adalah email apa namanya, email fake ya, email temporary, atau masuk juga ke tempmail.org. Sorry, masuk ke tempmail.org. biasanya pakai ini, ada sekuritasnya, bicycle. Nah, dari tempmail ini kita cari, kita reload ini di sini sampai dengan kita menemukan edu.com atau zrgg.com. Nah, itu yang sulit banget sekarang. Tadinya bahkan kalau pakai model-model begini aja, add gini aja itu dapat langsung bisa untuk kita pakai sebuah akun yang bisa kita ini, atau masuk ke temporary ini. Misalnya temporary di sini bisa kita change, bisa kita ubah, kita bisa milih si apa namanya domainnya. Tapi belum berhasil sampai dengan tadi. Kita coba, semoga yang ini berhasil lah. Tapi kayaknya agak-agak pesimis juga sih. Saya coba pakai yang ini ya. Saya save aja, atau pakai yang 10 minutes juga bisa sebetulnya. Ini tinggal saya copy sebentar. Oke, saya pakai domain ini. Tinggal saya copy aja di sini untuk sign in, traffic light. Oke. Nah, setelah itu tinggal ini udah we have sent email to mu ini. Setelah itu saya masuk ke temporary mail di sini, maka akan ada kiriman dari Zoom untuk activate. Please activate the account. Setelah itu saya tinggal activate. Langkahnya simpel banget sebetulnya, semoga yang ini bisa berhasil ya. Are you sign up on VLab School? Kalau saya klik biasanya no, tapi saya coba pakai yang yes aja, coba kayak apa. Setelah itu biasanya ngisikan nama Mufid misal aja. Nah, setelah itu ini udah tinggal isikan password. Passwordnya 8 karakter sama 8 karakter, ada huruf besar dan angkanya. Password sama. Setelah itu continue. Biasanya kayak gini tok udah jadi. Ini tinggal parking meters. Setelah itu tinggal saya klik skip this step. Setelah itu udah jadi ini sebetulnya, tinggal gini aja. Setelah itu kalau saya cek di apa namanya di sini, nah di sini kan lisensi kita masih lisensi basic. Nah di sini muncul ini sekarang. Setelah saya translate dalam bahasa Indonesia, ada tulisan pemberitahuan penting karena peningkatan permintaan kemampuan konferensi audio dial-in mempunyai melalui telepon dapat dihapus sementara. Jadi apa namanya, biasanya munculnya itu nggak kayak gini. Biasanya munculnya adalah, kalau dalam bahasa Indonesia ya kurang lebihnya begini, selamat bahwa kami sudah menghapuskan 40 menit di akun Anda. Jadi di akun ini sudah sudah berhasil untuk lebih dari 40 menit. Biasanya begitu. Bahkan kalau saya klik di bagian ini, biasanya langsung muncul this meeting temporary remove it 40 menit, biasanya ada tulisan. Tapi yang ini kembali ke akun basic. Itu yang saya mohon maaf kawan-kawan belum bisa menggunakan tipe yang ini. Menggunakan tipe yang ini yang paling jitu sebetulnya. Saya cobakan pakai cara yang kedua ya. Cara yang kedua juga sebetulnya tidak kalah dengan cara yang pertama, yaitu kita, kalau yang ini kan kita di akun kita sudah pasti, begitu kita schedule meeting pasti meetingnya nanti lebih suka-suka kita, lebih dari 40 menit dari Zoom itu sendiri. Tetapi setelah adanya terlalu banyaknya permintaan ini, peningkatan permintaan, maka menjadikan akun kita menjadi nggak bisa lagi menggunakan itu, karena harus menggunakan edu.com atau zrgg yang sulit banget sekarang untuk mendapatkan itu. Jadi saya pakai cara yang kedua. Cara yang kedua, saya pakai aplikasi Zoom untuk menschedulekan meeting. Jadi menschedule akun yang ini sebetulnya itu adalah akun yang tadi saya bilang akun semi pro atau akun edu.
Tapi akun ini pun sekarang menjadi akun biasa atau akun basic karena tidak bisa untuk membuat lebih dari 40 menit. Caranya adalah agar bisa ke seperti itu, yaitu kita schedulekan meeting dulu. Kita schedule meeting, misalkan nih saya tuliskan move it meeting aja, move it coba meeting, mau kapan, misalkan besok hari Minggu di sini nih. Waktu ini kan sebetulnya ada tulisan banyak jam, tapi sebetulnya begitu di sini nih. Your Zoom basic plan has a 40-minute time limit on a meeting with 3 or more participant. Jadi minta upgrade. Nah, tetapi caranya sebetulnya tinggal kita recurring meeting. Maka si itu tadi nggak ada sih, karena kita recurring, kita ulang perulangannya, maka kita menjadi lebih dari itu. Dengan cara mengulangnya, kita coba yang bagian pengulangannya kita masukkan aja ke Google Calendar. Kita setting di sana nantinya. Kita setting di sana. Kalau yang settingan ini enable join before host, tujuannya agar sebelum host orang bisa masuk dulu, nggak apa-apa. Terus set mute participant on open entry, agar begitu yang masuk langsung dia termute, atau mulai recorded on the local computer. Kalau ini terserah sih. Nah, settingannya sebetulnya ada di bagian ini ya, di bagian waiting room boleh. Kalau waiting room berarti begitu ada orang masuk harus masuk ke waiting room. Kalau misalkan nggak perlu berarti langsung bablas masuk, nggak apa-apa. Security-nya nggak usah juga boleh. Kalau iya juga nggak apa-apa. Setelah itu saya masuk ke bagian Google Calendar, saya coba klik save. Nah, maka kita akan diarahkan ke Google Calendar kita. Kita akan masuk login menggunakan Google Calendar kita. Gitu ya, sebentar. Setelah login ke akun Google kita, maka akan muncul ini tentang kalender. Jadi meeting kita nanti akan masuk ke Google Calendar kita. Nah, di Google Calendar kita akan muncul nih tadi Mufid Mas Rohan Zoom meeting. Nah, di sini kita bisa ini notification di sini. Kalau saya masukkan di sini tanggalnya sudah bisa. Setelah itu ini bisa kita schedulekan, kita bisa atur di bagian sininya, gitu ya. Jadi ini bisa repeat ke daily juga bisa, atau all day juga bisa, untuk kalendernya maksudnya ya. Nih, jadi nanti bisa kita setting di bagian sininya. Setelah itu nanti kita bisa save. Jadi caranya itu ya, kita tinggal mengakali di bagian itu. Nanti kita akan melihat di sini ada schedule-nya. Itu ya, akan kita silakan dicobakan cara yang kedua. Kalau cara yang ke satu ada yang berhasil, tulis di kolom komentar ya. Saya siap untuk menerima masukan, dan saya tetap eksplorasi kalau ada sesuatu yang baru tentang Zoom, kaitan dengan Zoom free yang bisa lebih dari 40 menit. Begitu ya. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf banget karena saya menjanjikan untuk yang itu, tapi saya belum berhasil untuk yang cara ke satu terutama. Cara yang kedua masih saya cobakan dan berhasil. Jadi kita memperpanjang durasi dengan recurring atau recurrent untuk Zoom meetingnya. Mengakali di sisi itunya. Masih bisa berhasil 2 jam saya masih dapat. Jadi gitu ya, saya cukupkan untuk sesi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan, maaf banget. Lebihnya jika memang ada silakan dimanfaatkan. Saya cukupkan, salam. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.